Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya bersama saya, Rian Puspitasari. Sebelumnya telah kita lihat tadi ada pertunjukan tentang tari. Ya, menarik bukan? Betul, itu adalah tari kreasi tradisional. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang tari kreasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1, menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Dengan tujuan pada pembelajaran ini, peserta didik dapat membuat karya tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur tari. Tari adalah ungkapan jiwa yang diekspresikan melalui gerakan ritmis yang indah. Gerak ritmis yang indah adalah gerakan yang disesuaikan dengan suatu nada yang mengiringinya. Gerakan-gerakan yang muncul dari ide manusia yang kemudian dikumpulkan, dipilih, diperhalus, dan dirangkai menjadi sebuah tarian yang selanjutnya ditambah dengan unsur lain seperti tenaga, ruang, dan waktu. Konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Konsep tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian. Gerakan yang terdapat pada tarian kreasi merupakan paduan antara gerakan tari tradisional dengan gerakan pada tari klasik. Tari kreasi terlahir dari pengamatan manusia melalui kegiatan keseharian yang sering disebut dengan imitatif, yaitu meniru. Misalnya, menirukan perilaku alam, hewan dan manusia, perwujudan tokoh cerita, atau mengacu pada sebuah lagu. Teknik yang digunakan dalam berkarya tari adalah teknik gerak kepala, teknik gerak badan, teknik gerak tangan, dan teknik gerak kaki. Untuk teknik gerak kepala, misalnya kepala membentuk angka 8, ya. Atau misalnya kepala menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kita mengeksplor gerak kepala, misalnya menunduk atau mendongak. Untuk teknik gerak tangan, misalnya ya, ada istilah kalau tempat kita itu istilahnya tidak ada, tapi kita langsung ke ragam gerak. Nah, kita ambil istilah dari Jawa ya. Sikap jari atau tangannya seperti ini ya, misalnya jarinya 4 jari ke atas, jempolnya ditekuk, itu namanya ngeruji. Seperti ini namanya ngekiting ya. Terus ada lagi misalnya jarinya 5, terus jempolnya ada maju ke depan, ini namanya buaya mangap. Terus seperti ini ya, ini namanya nyempurit. Terus ada lagi seperti ini ya, ini namanya menggenggam ya, banyak dan lain-lain ya. Sikap dari teknik gerak tangan. Sikap dari teknik gerak badan itu misalnya condong ke kanan, condong ke kiri, atau ke depan, atau ke belakang. Bisa juga di badannya diputar, misalnya gerakannya memutar badan seperti itu. Contoh teknik gerakan kaki bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki silang. Ini adalah bentuk kaki jinjit. Kaki jinjit ini bisa digunakan dalam gerakan berlari-lari kecil atau trisik.
Berikutnya adalah bentuk kaki dengan duduk sila, yaitu menyilah ya. Jadi kaki disilangkan dengan posisi duduk. Selanjutnya adalah bentuk kaki jengkeng. Ya, kakinya salah satu kaki baik kanan atau kiri itu didudukin. Ini bentuk untuk yang kaki jengkeng. Ini adalah bentuk kaki simpu, jadi bersimpu. Jadi kakinya bentuk bersimpu, jadi sikap duduknya bersimpu seperti ini. Itu adalah beberapa contoh dari gerakan teknik kaki ya. Selain menggunakan teknik gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki, gerak dalam tari juga memerlukan tenaga, ruang, dan waktu. Tenaga adalah besar kecilnya energi yang dikeluarkan oleh penari untuk melakukan usaha gerak. Penggunaan tenaga memiliki intensitas kuat, sedang, dan lemah, tergantung cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Ruang adalah tempat penari itu berada dan diakibatkan oleh gerak. Ada ruang sebagai tempat pentas dan ada ruang yang diciptakan oleh penari itu sendiri. Waktu. Setiap gerakan yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Prosedur merangkai gerak tari menurut Hawkins 2003 untuk membuat komposisi gerak terdiri dari eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Eksplorasi yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan ragam gerak. Pada kegiatan ini berupa imajinasi, melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau diraba. Improvisasi yaitu pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Evaluasi yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dan selanjutnya, tahap terakhir yaitu komposisi, mencari gerak untuk membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Ini adalah tari hudok dari Kalimantan. Fungsi tari ya. Tari hudok tadi berfungsi sebagai sarana upacara agama dan upacara adat. Cirinya dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Selain contoh dari tari hudok tadi, ada tari gantar dari Kalimantan, yaitu upacara adat selamatan kepada Dewi Sri agar panen melimpah. Tari sebagai sarana hiburan. Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerakan yang spontan. Contohnya seperti gambar tadi, yaitu tari tayub dari Jawa Tengah. Ada lagi tari giring-giring dari Kalimantan, tari serampang 12 dari Sumatera, tari maengket dari Sulawesi, dan tari-tari yang lainnya. Fungsi tari sebagai media pertunjukan atau penyajian estetis, yaitu tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Contohnya tari piring dari Sumatera Barat, sendera tari Ramayana dari Yogyakarta, dan tari yang lainnya.
Jenis tari, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tradisional klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tari yang hidup di lingkungan keraton. Gerak-gerak tari memiliki pakem atau aturan tertentu, mengikuti aturan yang berada di keraton. Memiliki keindahan mengikuti aturan keraton. Ruang, tenaga, dan waktu memiliki standar keraton. Diketahui penciptanya. Contohnya tari tradisional klasik, tari serimpi, tari bedoyo, tari beksan lawung, tari pakarena, tari legong keraton, dan lain-lain. Tari tradisional kerakyatan, tari yang hidup di lingkungan rakyat yang sifatnya komunal, memiliki nilai yang berpijak pada tradisi setempat. Ruang, tenaga, dan waktu mengikuti standar tradisi setempat. Terkadang memiliki kekuatan magik, ritus tertentu. Diselenggarakan sebagai pengikat solidaritas masyarakat dalam upacara komunal. Tidak diketahui penciptanya. Misalnya, tari tradisional kerakyatan Sintren, Sisingaan, ronggeng gunung, ronggeng ketuk, seblang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tari kreasi. Tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Tari kreasi terbagi menjadi tari kreasi tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Nilai estetis tari dapat dilihat dari wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Wiraga itu adalah keseriusan dari si penari dalam melakukan gerakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wirama itu kesesuaian antara tempo dan musik serta gerakan yang dilakukan. Wirasa itu adalah penjiwaan dari si penari dalam melakukan gerakan. Dan terakhir, wirupa adalah penampilan penari dari ujung atas sampai ujung bawah, yaitu yang terlihat, misalnya warna, busana, dan tata rias. Kesesuaian antara wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa tidak terlepas dari ide, judul, dan tema tarian yang ditampilkan. Itu tadi adalah penjelasan tentang materi kita pada kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas sebagai berikut. Tetap semangat, semangat berkarya.